Salam Ephrata Devotion. Mengapa orang-orang Kristen ada yang tidak kuat karena goncangan? Tapi ada banyak juga orang-orang Kristen yang kuat sekalipun dalam goncangan. Mengapa bisa demikian ya? Ini bukan pertanyaan kepo nih. Ini pertanyaan yang mengajak kita untuk merenung. Coba kita lihat realitas sekarang nih. Saat ini banyak orang kena goncangan hidup. Efek pandemi COVID-19 membuat banyak perubahan mendadak. Yang membuat tiba-tiba ekonomi jatuh. Membuat banyak target-target pekerjaan dan bisnis sangat sulit dicapai. Kekhawatiran meningkat, stres melanda, kena penyakit. Masalah sepertinya tidak habis-habisnya gitu. Kalau dipikirin terus, bukan hanya stres, bisa bikin stroke. Tetapi anak-anak Tuhan ada yang bertahan dan menikmati hidup, tapi ada yang tidak kuat. Biasanya mereka yang tidak kuat cenderung mengandalkan diri daripada Tuhan. Memang mereka orang Kristen, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, menjadi Kristen itu bukan status belaka. Tetapi ada iman di situ, ada pengharapan di situ, dan ada kasih di dalamnya. Menjadi Kristen bukan dikendalikan oleh keadaan dan persoalan, tetapi dikendalikan oleh Tuhan. Dengar baik, dengar sungguh-sungguh perkataan Tuhan Yesus ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pengikut Yesus yang sungguh-sungguh tidak rubuh saat mengalami goncangan. Kuncinya karena ia mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Ia mendengarkan dan melakukan janji Tuhan. Dia mendengar dan melakukan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Orang Kristen yang seperti ini tidak akan rubuh dan tidak jatuh sampai tergeletak. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kuat imannya, kuat dasarnya. Ada masalah, ia tidak ambil jalan pintas. Ada masalah, ia tidak menyerah. Ia disakiti orang, dia berdiam diri mendengar suara Yesus dan melakukan apa kata Yesus. Proyeknya gagal, dia berdiam diri, berdoa dan mendengar apa kata Yesus dan melakukan firman. Pernikahannya ada konflik, masing-masing berdiam diri dan berdoa kepada Yesus, mendengarkan apa kata firman dan melakukan firman. Orang-orang Kristen yang semacam ini tetap kuat walaupun ada goncangan. Tetapi orang yang tidak mendengarkan dan melakukan perkataan Yesus, ia akan mudah goyah. Ia akan mudah menyerah dalam karir, mudah menyerah untuk memperjuangkan pernikahannya. Hidupnya penuh kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, bahkan putus pengharapan. Mengapa? Karena jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan sulit mendengarkan suara Tuhan. Yang dekat dengan dia adalah kesibukannya, pekerjaannya, sakit hatinya, persoalannya. Dia tidak punya pondasi yang kuat, yaitu iman. Alkitab katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia, siapa Dia? Kristus Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Orang yang mendengarkan perkataan Kristus dan melakukannya, dia orang yang dapat menanggung segala perkara hidup dan mengalami kemenangan. Sahabat Ephrata Devotion, masih adakah saudara yang jauh dari Tuhan saat ini? Yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan apalagi melakukannya? Yang mendengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya? Di masa-masa sulit ini, di dalam goncangan-goncangan hidup saat ini, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan takut, jangan goyah. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dengarkanlah perkataannya, lakukan apa yang dikatakannya. Maka kita akan hidup, bahkan mengalami kekuatan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering gagal, kami sering jatuh, karena kami mendengarkan perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya. Hari ini kami Tuhan ingatkan, supaya kami tidak goyah, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak bimbang dan ragu. Kami mau lebih mendengar apa kata Tuhan dan melakukan apa kata Tuhan daripada keadaan kami, daripada masalah kami, daripada goncangan yang kami alami saat ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu, kami mau pegang janji dan perkataan-Mu,
kami mau lakukan firman-Mu dalam hidup kami, maka kami akan mengalami kekuatan dan mengalami kemenangan. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.